ingin untuk kelimpahan yang mungkin bisa jadi bayangannya wujud fisik, tapi nggak mau mempersiapkan mengembangkan potensinya sejak awal. Jadi kowe iki nek pomone santri, kowe iki saiki sekolah kamu belajar, itu kamu menyiapkan wadahmu, jasadmu ki wadah untuk menyiapkan menerima keberlimpahan nantinya. Maka siapkan jiwamu, mentalmu, sampai sekarang ini disiapkan. Kalau yang jamaah atau yang mungkin terbiasa agak mengakses kaitannya dengan geopolitik, kemudian yang sering mengakses BMKG, ini kan tampak rapuh ekonomi, yang mungkin sering mengakses tentang berita ekonomi kan gitu. Tapi bukan berarti untuk menjadi skeptis, enggak. Kita tetap belajar justru karena yang kurang itu adalah ketulusan, kejujuran, keikhlasan. Keikhlasan itu sebenarnya kalau kita mau jujur tidak mungkin jika tanpa mengenal Tuhan. Karena akhlasnahum bi kholisotin dzikrodar. Ikhlas itu tandange panggah, tetap menjalankan aktivitas, tapi nggak berani ngaku karena memang faktanya gak iso diaku hanya jika telah mengenal Tuhan. Oh iya ya, karena ini ya, karena balwa ayatum, karena huwa ya bisa bergerak, bisa melihat. Arep ngaku gimana? Nek gak duwe ilmune piye ikhlas iku? Nek gak duwe ilmune konsepe ya paling tangan kiwon jiko, tangan tengen gak roh, enek po tetep roh. Di kampung kiwa sing tengen gak krasa, panggah krasa. Paling ya ikhlas mentok-mentoke ya padha karo kowe ngising di kamar mandi nelek telotok wis rasa diangen-angen kan ngono, paling kan ngono tok konsepe. Tapi kalau bagi pelaku ilmu krasa nyoto setelah ditunjukkan ini yang punya nama Allah, balwa sungguh dia ayat yang fisuduradi utul ima yang diletakkan di dalam dada, sehingga jelas dadanya menjadi dzikrodar, menjadi omai dzikir. Pada saat seperti itu fakta tanpa uwa, tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Tapi harus digurukan. Mula semua para pendahulu, leluhur, semua Quran, kitab, kabeh kan laisa sehfa syaitonu saihuhu. Tanpa guru ya tangeh lamun. Makanya kemudian ungkapannya di dunia, di lehernya nggak ada baiat kepada syekh yang menjadikan berada dalam ketaatan, di dalam keimanan. Kadang marai wong baiate ki piye wujude ya ora genah, wis do nyimpul dhewe-dhewe, akhirnya distorsi kabeh prasangka kabeh. Wong kuwi iki lho enek pakeme kanggo Gusti Allah dari rantai marante. Baiat iki ngene, apa sing dibuka? Itu terus dikira apa deklarasi, dikira di Mekah hanya sekedar baiat untuk khalifah. Ngawur ngowar ngiwir ya. Sedang diprek nih kan gitu ya, gregetan kadang ya. Di kalimat baiat itu untuk berada di dalam fakta iman. Maka tanggung jawab kita semua untuk membangun peradaban. Alam yakni ladina amanu,
Jika orang-orang yang beriman, yang berusaha berada di dalam kebenaran, tidak segera bergerak dalam ketulusan, tidak segera bergerak dalam membuat keteladanan, tidak segera bergerak hanya karena ingin mencari pengakuan, tidak segera bergerak karena finansial kurang terus, akhirnya nggak mau bergerak, berarti tidak ikut menyiapkan panggungnya, ya akan ditinggal. Lakukan dengan kesungguhan untuk menjadi bagian dari menyiapkan keberlimpahan, maka kita melakukan dengan sebaik-baiknya kesadaran, kita bangun dalam perilaku jiwa, kemudian berani mengungkap identitas kita. Gak perlu takut, kamu itu siapa? Wong wedi ngungkap jati diri kok pengen entuk keberlimpahan, masuk akal enggak? Kowe ndek bank tapi gak wani membuka jati dirimu, entuk apa njikok duit? Gak wani ngungkap jen dirinya, bangi ora wani ngungkap. Arep endi? Aku engko nek ngungkap diprasangkai. Ngono kok njaluk keberlimpahan, njaluk damai, njaluk tentrem, njaluk selamat. Gampangane kan ngono ekstreme. Identitas diri aja nggak berani. Kok arep njikok tabungan iki lho, buka rekening lho. Gak berani membuka identitas kok gawe rekening. Ini kocak jenenge. Itu kocak, lucu, ajaib. Contohnya kan gini lah, gampangan. Melu tahlilan di njaba, ayo mlebu, gak wani. Enggak, saya nyamar. Supaya saya nggak dikenal orang-orang, supaya orang-orang nggak tahu siapa saya. Lah terus piye? Lah segone ndek kono, mangane ndek kono. Ayo mlebu. Enggak, aku ndek kene wae. Kalau Tuhan menghendaki, nanti segone moro rene. Iki karepe dhewe jenenge. Itu. Kesadaran, keberanian mengungkap identitas ini ciri, kemudian berjuang, berani menyiapkan panggung, berani bertangis berluka. Hati-hati kalau perilaku pada umumnya orang, perilaku kawanan itu hati-hati. Perilaku kawanan, perilaku pengecut itu harus kamu waspadai. Saat berjuang itu melipir, saat berjuang itu melipir. Ya. Wayai subuh ndelik, wayai jam kerja ngedoh dhisik kan gitu. Engko nek wis mulai dadi keberlimpahane wis teko, kuwi di ngarep dhisik dhewe, mbetheti dhisik dhewe, bengok dhisik dhewe, mangan paling ngentek nek iwak akeh dhewe. Cirine biasane ngono kuwi. Ini hati-hati. Itu biasanya itu kadang begitu. Nek dijak berjuang melipir gitu. Sing marai ngene sih, sosial, finansial. Guys, kok ngeluh enake. Oh, aku wis nandur, kena penyakit, kena omo kan gitu. Itu ciri. Kenapa itu seperti ciri? Karena saat kita itu belum sinkron dengan alam, saat memang itu menjadi bagian dari manusia,
terpanggil gerakan kebaikan, kebenaran, apalagi terpilih menjadi bagian komunitas terpilih, itu pasti diuji sampai ego leren, ngersulone leren, aku nih dilereni. Iki kalau ternyata ego nih masih di bawah, orientasinya cek ndonyo, tujuannya cek tujuan pamer, itu coba nggak mandek, karena itu mandeknya sampai kamu tuh pasrah. Nek gak pasrah, ujian itu akan terus menerus sampai wing padha karo ngejak mbek-mbekan karo Tuhan. Ya wes ya menang kowe pemenang aku kan. Kita kan Gusti Allah. Wong Jawa kan mbek-mbekan nganti mbek ngene kan beding-bedingan ngene kan. Jadi ujian rumah tangga, kesulitan berumah tangga, kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, terus ngeluh. Kalau santri yang mungkin pelajaran dan sebagainya, itu pada saat kita nggak ada kepasrahan, nggak ada ketaatan, kita nggak ada penyerahan diri, itu akhirnya kita akan tukar, aku ujian kok gak rampung-rampung toh. Tapi bagi orang yang sadar, yang terlontar bukan pujian nah kan ya. Yang ada paling tidak dalam diri itu akan ada ungkapannya begini. Apa yang dihendaki Tuhan untukku? Tuhan itu menghendaki diriku itu apa yang harus aku bangun untuk menuju kepada Tuhanku. Ternyata aku masih ego. Ternyata aku masih dikendalikan oleh psikologi emosi, nafsu. Ternyata aku masih bukan untuk mengontrol diriku, bukan untuk mengendalikan diri, tapi ternyata keinginan saya ingin mengontrol orang-orang, ingin mengendalikan orang-orang. Maka cobaan itu nggak berhenti, nggak ada habis-habisnya. Saat ketaatan, kepasrahan sudah ada, dapat menghilangkan ego, semesta akan membaca melalui vibrasi, oh iki wis wayahe untuk keberlimpahan, sudah menyiapkan dirinya. Sudah siap menerima kecerdasan, menerima kepintaran, menerima keberlimpahan, menerima pemahaman. Tapi kalau ngeluh berarti belum siap wadahnya. Ujiannya akan terus ujiannya itu. Ingin untuk kelimpahan yang mungkin bisa jadi bayangannya wujud fisik, tapi nggak mau mempersiapkan, mengembangkan potensinya sejak awal. Jadi nek pemane santri kowe iki saiki sekolah kamu belajar, itu kamu menyiapkan wadahmu, jasadmu ki wadah untuk menyiapkan menerima keberlimpahan nantinya. Maka siapkan jiwamu, mentalmu, sampai sekarang ini disiapkan. Tapi kalau kamu sudah belum ingin mengejar kesenangan, nggak menyiapkan wadah, nggak disiplin, nggak peduli, nggak respon, nggak respect, kamu jadi orang getun, tak kono sing wis tuwek-tuwek wis getun kabeh. Tapi balik nom wis gak iso. Ingah-ingi. Jatokno. Muni jatokno kan penak, wong mesti gak balik. Itulah yang kita bangun melalui sebuah meditasi kholwat, ya zaman Nabi Muhammad kan sebut para nabi kan kholwat. Jadi meditasi itu menajamkan ruh,
Itu bertentangan dengan sains. Nek wong medis turu aja bengi-bengi. Kan gitu pamannya kan begitu ya. Mergo engko ngantuk, mergo engko sarape ngene. Tapi wong biyen, wong leluhur biyen, wi umure atusan dawa-dawa. Wi lek-lekan senengane malah ngene. Terus piye secara sains itu? Mbah-mbah biyen ini nek meditasi bau wetah bengi mesti meleke kan gitu. Karena salah satu ciri orang yang spiritualnya diproses itu biasanya salah satunya nggak mutlak ya, biasanya itu bengi mesti melek, cenderungnya bengi itu melek, tangi turu kaya apa prosentasenya pasti terbangun melek. Itu ciri biasa salah satunya, gampang melek. Turu jam 11, enggak paling jam loro kadang wis tangi, turu jam 2 ya, gue setengah 4 jam 3 ya wis tangi kadang kan begitu. Itu bukan mutlak, tapi salah satu ini. Tapi nek kowe sak umur jemblek ngebu, nah wis spiritualmu ya wis ketul ngono wae. Turu maghrib tangi jam 09.00 awan. Turu maghrib bedino tangi jam 09.00. Turu maghrib jam 09.00. Walaupun kami enggak ngetutne Romo kangelan we. Romo turu jam 2, setengah 3 ya mesti tangi. Mbok karo kelaran mbok enggak wetenge kan gitu. Jadi saat ngrungokne ndek kene Pak Roni ngimamu ya krungu, ngaku ya salat dhewe ning karo lungguh. Ya jangan gitu. Ya enggak mutlak ya, ya paling enggak masuk sak umur ngebu. Sak turu teko jam 8 awan. Nek wis kebangetan lah masuk subuh ya. So itu dalam pengertian apa adanya ya teman-teman santriwan santriwati, bahwa kenapa para waliullah, para nabi, para orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu malam cenderung ada meleknya panggilan jiwa, karena portal malam dalam kesunyian itu, apalagi manakala peka, itu tampak sekali tentang kelimpahan cahaya-cahaya langit, itu kelihatan sekali. Sebenarnya kalau eman gitu loh, apalagi pada saat jam-jam sepertiga malam itu memang tampak sekali. Tampak. Apalagi sekarang ini kan sampai jam 7, setengah 8 itu ternyata kan masih portal masih terbuka. Oke, itu unsur vibrasi ya. Saya cerita ini untuk kalau orang itu biasa ngebu ya, itu biasanya sorry orang yang biasa ngebu bendino belas gak tahu lek bengi belas sepisan no. Apa meneh ndek kene setiap malam Jumat ya enek mujadah, ya enek salat malam yo rame tau melu pisan. Itu ora tau melu salat bengi bendinone yo ngebu. Itu biasanya cirinya kedul itu.
Itu memang agak dengan analisa medis memang. Kita kok Ibu Namasari sing gane diandingi Rama kan kan. Rama biasanya puji wali ku top malam. Nek kowe nganggo alarm alarmnya muni mbuh ping pira kan gak tangi ta. Takok ibumu, Rama. Dhisik endi alarmnya karo Rama tangine karena nggak pernah berfungsi alarm itu bagi Rama. Yang kadang ya orang turu alarmnya wis krungu muni ya. Situ biasanya wong ngebu ki dijak kerja wangel cirine. Wis alasan kadang itu salah satu ciri juga. Sing senengane ngebu, gampang nesu. Wong ngebu ku cirine salah satunya gampang nesu nek dielekne. Dadi nek wis dielekne, "Ngopo kowe?" Nah, wis langsung di utekmu, "Wah iki kebu iki," kan gitu. Itu ciri. Wong atas itu biasanya karena ngebu. Karena melek itu identik dengan tajamnya ruh. Itu saja kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, ya, bangun kesadaran dalam satu entitas komunitas kolektif yang kita bangun, membangun peradaban baru. Ini fakta yang tidak bisa kita abaikan. Fakta saat ini diteliti, diriset, dianalisa, dihipotesa dari manapun, ekonomi, sosial, geopolitik, alam, kemasyarakatan, keamanan, hankam, sosial, budaya. Ini nek kamu petani dari satu persatu, wes koyok menuju runtuh kalah. Budaya wes menjadikan rusak. Hanya sains itu pun seperti semakin mempercepat kerusakan moral. Ekonomi sekarang disambat runtuh. Geopolitik di mana-mana mulai pada saling ancam dan eskalasi perang juga semakin meluas, semakin besar. Untuk hal geopolitik, sosial, kepedulian semakin menipis. Alam, berita alam, fenomena anomali juga semakin terus meningkat dan tajam. Itu jadi memberikan sinyal, maka persiapkan diri kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan kesadaran kita, fitrah kita. Mulai berani berjuang, mulai bersungguh-sungguh, berani menghadapi luka, berani menghadapi bersakit-sakit dahulu, dan seterusnya. Latih mengendalikan diri, kontrol diri, dilatih dengan sadar. Dengan kamu sadar karena membangun jiwa. Ciri jiwa itu terbangunnya di bawah sadar, itu di bawah otak bawah sadar. Kalau kamu, ya Allah beri saya rezeki, itu yang dibaca oleh semesta, itu otak bawah sadarmu. Apa? Kebiasaanmu. Itu adalah bawah sadar. Itu yang harus dilatih dengan cara sadar. Dengan tulus, dengan ikhlas akan membentuk jiwa.
Karena begitu, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunan mendapatkan syafaat beberan berkasa pangestu Wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.